saat ini BPJS Kesehatan sedang aktif meminta data gaji dan lain-lain ke perusahaan. Perusahaan selama ini comply dengan undang-undang dan rutin membayar iuran berikut upahnya. Mohon advice-nya Pak, sikap perusahaan yang perlu diambil karena menyangkut confidentiality dan trust issue. Adakah pengalaman yang bisa di-share terkait hal yang mirip atau yang sama dengan seperti itu? Baik, oke. Jadi BPJS ini saran saya Bapak Ibu, memang si perusahaan nih ya, maksudnya si BPJS Kesehatan, kita perlu melihat kepada undang-undangnya ini. Undang-undang BPJS-nya lebih turun lagi kepada peraturan pemerintahnya tentang kesehatan tadi. Apa saja yang menjadi kewenangan dari BPJS Kesehatan untuk dalam proses permintaan data ke perusahaan peserta. Bahwa ada isu trust dan isu confidentiality itu memang benar, dan kita sebagai wakil dari perusahaan memang perlu yakin dan perlu tetap menjaga. Memang benar, saya setuju dengan pertanyaan dari Bapak Ibu Anonimus ini. Maka kalau saya menyarankan, ini kan biasanya kan ada LO-nya ya, license officer-nya kan, dari si BPJS Kesehatan. Coba minta mereka pada saat meminta data gaji, minta surat tertulis resmi dari mereka, itu pertama. Yang juga mencantumkan dasar hukumnya dengan jelas, sehingga kita di perusahaan bisa mempelajari dasar hukum tersebut. Benar nggak dia punya kewenangan untuk itu? Kalau selama ini perusahaan Bapak Ibu sudah comply, rutin membayar iuran berikut upahnya, nggak usah khawatir, nggak ada perlu ditakutkan. Ya. Jadi jangan, mohon maaf ya Bapak Ibu, yang sering saya temui, teman-teman kita di luar sana, lagi-lagi di luar sana, ketemu dengan orang berseragam aja udah ketakutan. Jadi jangan takut, nggak usah khawatir. Kita punya hak untuk bertanya. Jadi kalau mereka tanya gini, Pak, tapi kok belum pernah Pak dimintain data gaji sedetail ini? Boleh tahu Pak, ini untuk kepentingan apa ya Pak? Iya. Bisa nggak Bapak, tolong kami dibuatkan surat dulu Pak, karena kami juga terikat dengan masalah confidentiality. Ini trik dari saya ya, buat teman-teman HR. Tolong Pak bantu saya, karena saya juga terikat dengan masalah kerahasiaan. Saya nggak bisa sembarangan kasih data seperti ini Pak, nanti saya yang dipecat nih gitu. Nah gitu aja bilang. Saya minta surat resminya dari BPJS Kesehatan, resmi dengan tanda tangan basah, stamp basah, termasuk dasar hukumnya. Sehingga bagian legal kami dan pimpinan perusahaan bisa mempelajarinya Pak. Nanti baru kita akan jawab. Gitu caranya ya. Saat yang bersamaan Bapak Ibu bisa bertanya kepada Disnaker setempat. Coba minta advice kepada Disnaker setempat, berkonsultasi ke sana. Tanya, benar nggak BPJS Kesehatan punya kewenangan untuk minta data sedetail ini misalkan. Ya. Karena masalah data itu sekarang menjadi isu sensitif ya. Dan berhati-hati juga buat teman-teman HR, jangan sembarangan ngasih data kepada pihak ketiga di luar. BPJS Kesehatan termasuk pihak ketiga loh. Ya. Atau siapapun yang berseragam, atau datang membawa surat pakai kertas kop Garuda, terus langsung dikasih segala macam tanpa dilakukan cross check. Nah ini yang perlu hati-hati ya, karena resikonya ke kita sebagai praktisi HR. Kita mengeluarkan data-data yang sifatnya rahasia, persis seperti Bapak Ibu yang bertanya ini sampaikan, resikonya ke kita, yang dipecat kita loh. Kenapa kita tidak melakukan langkah kehati-hatian ya? Nah ini yang penting bagi perusahaan. Jadi saran saya begitu langkahnya, sambil saat yang bersamaan dicek ke undang-undangnya. Saya kebetulan belum mempelajari secara detail tentang kewenangan BPJS Kesehatan dalam rangka meminta data kepada perusahaan. Jadi saya belum bisa menjawab detailnya apakah dia punya hak untuk minta data gaji dan lain-lain. Sejauh mana dia minta datanya, itu saya belum bisa sampaikan karena saya belum pelajari BPJS Kesehatannya. Ya. Untuk pengalaman juga, karena BPJS Kesehatan ini kan relatif masih baru ya, paling baru 10 tahunan kali ya, karena saya terakhir di corporate itu tahun 2014 ya, sehingga saya belum punya pengalaman, belum sampai ke sana pada saat itu. Waktu itu malah 2014 masih belum BPJS Kesehatan deh kalau nggak salah. Belum, masih swasta. Ya, jadi begitu ya. Bagus juga kalau ada Bapak Ibu yang
di forum ini kebetulan punya pengalaman, silahkan di-share. Ya, cuman memang langkah yang bisa kita lakukan apabila kita belum memahami dasar hukumnya, atau kita meragukan, atau kita merasa kurang nyaman, atau kita merasa perlu melakukan tindakan kehati-hatian dan kewaspadaan, adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Tanya balik ke mereka. Biasanya yang sering terjadi kan dia main WhatsApp. Ya. Kalau nggak WhatsApp, telepon. Tolong ya, aku kasih data ini. Wait, kalau daftar nama aja mungkin masih make sense lah. Terus detail lagi, segala macam data diminta. Ya, nah ini yang harus hati-hati. Karena salah satu kewajiban dan tanggung jawab kita di HR adalah melindungi data karyawan yang ada di perusahaan. Karena itu tanggung jawab kita. Kalau terjadi kebocoran data di sana dan itu berada dalam kewenangan kita, tanggung jawab kita, maka sangat besar kemungkinan dampak hukumnya lari ke kita sebagai praktisi HR. Yang dipecat bisa kita sebagai praktisi HR karena kecerobohan dan keteledoran kita. Begitu ya, Bapak Ibu yang bertanya. Terima kasih.